Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam dokter dan teman-teman semua. Di kesempatan saya kali ini, saya dari SGDA 10 akan mempresentasikan student project kami yang berjudul Relevansi Fisiologi Paru terhadap Tekanan Bawah Laut. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok SGDA 10. Yang pertama, saya sendiri. Perkenalkan nama saya Surya Jawa dengan nomor NIM 239. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarman dengan 3 digit NIM 27. Perkenalkan, nama saya Dewa Yudestia Paramita dengan 3 digit NIM terakhir 228. Kenalkan, nama saya Madihu Dharma Putra Santosoka dengan 3 digit NIM terakhir 231. Perkenalkan, nama saya Imade Yudis Cita dengan 3 digit NIM terakhir 234. Perkenalkan, nama saya Alvin Meteor Trambi dengan 3 digit NIM terakhir 235. Perkenalkan, nama saya Kadari Surya Putra Wibawa dengan 3 digit terakhir 237. Perkenalkan, nama saya Nagung Bagus Satwika dengan 3 digit NIM terakhir 238. Perkenalkan, nama saya Natasha Kadlini Jaja dengan 3 digit NIM terakhir 240. Perkenalkan, nama saya Madina Rita Sari Wulandari dengan 3 digit terakhir 242. Perkenalkan, nama saya Atiko Tuljana dengan 3 digit NIM akhir 245. Jadi yang pertama kita membahas mengenai latar belakang dari student. Negara Indonesia merupakan negara maritim karena wilayah perairan di Indonesia lebih luas dari daratan. Wilayah Indonesia terdiri dari 70% lautan dan 30% daratan. Sehingga potensi dari kekayaan alam di perairan laut Indonesia sangat melimpah, seperti spesies ikan yang beragam, rumput laut, dan biota terumbu karang. Laut Indonesia dijadikan sebagai jalur transportasi baik nasional maupun internasional, sebagai tempat mata pencarian nelayan seperti menangkap ikan, juga tempat objek wisata bawah laut seperti diving, yang merupakan sumber mata pencarian bagi masyarakat tinggal di sekitar pantai, terutama bagi profesi yang berperan penting yang bersentuhan langsung dengan berkembangnya potensi wisata, yaitu penyelam. Penyelam sebagai pemandu wisatawan untuk melihat keindahan di bawah laut. Penyelam bekerja pada kedalaman di laut, di mana tekanan laut sangat berbeda dengan tekanan di atas permukaan laut. Sehingga kegiatan penyelaman sering dilakukan oleh penyelam tersebut sangat berpotensi untuk menimbulkan gangguan kesehatan pada organ paru bagi penyelam, seperti penurunan fungsi paru atau bahkan dapat menyebabkan kerusakan paru, bahkan hingga menyebabkan kematian, karena penyelaman sebagian besar dilakukan pada kedalaman 10 meter atau lebih yang sangat berpengaruh bagi fisiologi paru. Setelah melakukan kegiatan menyelam, paru dan nafas beberapa seperti peningkatan tekanan parsial oksigen selama proses penyelaman dapat menyebabkan kerusakan epitel saluran napas. Peningkatan napas akibat dari penyelaman dapat menyebabkan peningkatan kerja otot napas dan kapasitas vital. Saat menyelam, paru-paru mengalami perubahan fungsi organ dikarenakan adanya tekanan hidrolik. Kondisi menyelam, dinding dada dan paru-paru mengalami kompresi yang meningkatnya tekanan di luar. Dapat menyebabkan baru trauma, yaitu tekanan gas yang masuk ke dalam tubuh yang akan menimbulkan kerusakan jaringan tubuh, bahkan kematian ringan, khususnya jaringan paru-paru. Jika hal ini berlangsung lama, maka akan menyebabkan banyak alveolus yang mengakibatkan berkurangnya elastisitas paru secara bertahap. Peristiwa ini akan menurunkan kapasitas vital paru-paru dan menyebabkan kondisi restriksi paru-paru. Berdasarkan penjelasan yang dikatakan di atas, kesehatan penyelam mengaruhi kesehatan paru serta fungsinya. Dengan ada proyek ini, maka besar harapan kami agar mahasiswa maupun masyarakat khususnya penyelam dapat mengetahui faktor yang menyebabkan gangguan paru-paru akibat tekanan bawah laut, serta mengetahui efek dari PO2 yang tinggi terhadap pengangkutan oksigen darah serta jaringan, dan dapat mengetahui dampak yang terjadi jika keracunan gabut. Saya lanjutkan materi teman saya berikutnya. Baik, saya izin melanjutkan untuk hubungan kedalaman laut dengan hukum Boyle. Kedalaman laut memiliki beberapa efek penting, salah satunya ialah adanya kompresi gas yang membuat volumenya semakin mengecil.
Pada kedalaman 33 kaki di bawah permukaan laut, tekanannya menjadi 2 atmosfer, dan volumenya mengecil menjadi hanya setengah liter, dan pada tekanan 8 atmosfer, 233 kaki, volumenya menjadi 1/8 liter. Lalu apa hubungannya? Hukum Boyle merupakan hukum yang sangat penting pada fisiologi penyelam, karena tekanan yang meningkat dapat menyebabkan rongga udara dalam tubuh penyelam menjadi kolaps, terutama paru, dan sering menyebabkan kerusakan yang serius. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Izin melanjutkan mengenai penjelasan Boyle. Jadi hukum Boyle adalah hukum yang menyatakan bahwa suatu peningkatan atau penurunan pada suatu tekanan lingkungan secara berurutan memperbesar atau menekan suatu volume gas dalam ruang tertutup. Bila tersebut dalam struktur yang lentur, maka struktur tersebut dapat rusak karena ekspansi atau kompresi. Cairan yang mengisi ruangan atau benda padat tekanannya tidak merubah ukuran suatu organ karena cairan atau benda padat bersifat menekan. Sedangkan ruangan dengan dinding elastis, jika terisi oleh udara, akan berubah bentuk mengikuti hukum Boyle. Sekian penjelasan dari saya, dapat dilanjutkan. Baik, izin dilanjutkan. Kita akan bahas tentang adaptasi paru-paru terhadap kedalaman laut. Saya akan membahas fisiologi adaptasi paru dalam 2 tahap, yaitu saat menyelam ke bawah dan saat penyelam naik ke atas berlangsung. Paru-paru dalam bawah laut mengalami perubahan fungsi organ dikarenakan adanya tekanan hidrostatik. Tekanan hidrostatik merupakan tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada air terhadap suatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu. Perubahan fisiologis dipengaruhi paparan tekanan hidrostatis. Pada kondisi menyelam, dinding dada dan paru-paru mengalami kompresi akibat meningkatnya tekanan luar, yaitu tekanan air. Ada tekanan tinggi di luar berpengaruh terhadap volume paru sehingga terjadi peningkatan tekanan inspirasi maksimal dan toleransi terhadap peningkatan O2. Perubahan fisiologi ini terjadi akibat aktivitas sistem syaraf parasimpatis sebagai mekanisme konservasi oksigen. Pada 33 kaki di bawah permukaan laut dengan tekanan 2 atm, volume parunya bisa menampung setengah liter dari volume di permukaan laut. Hal ini menyebabkan efek kurangnya ruang udara di dalam paru sehingga marak terjadi kasus baru trauma akibat diving. Baru trauma ada tekanan gas yang masuk ke dalam tubuh. Perbedaan tekanan gas yang masuk ke dalam tubuh akan menimbulkan kerusakan jaringan tubuh, bahkan kematian atau letal. Kematian jaringan, khususnya jaringan paru-paru. Jika berlangsung lama, maka akan menyebabkan pecahnya alveolus yang mengakibatkan berkurangnya elastisitas paru secara bertahap. Peristiwa ini akan menurunkan kapasitas vital paru-paru dan menyebabkan restriksi paru. Kondisi restriksi paru diakibatkan oleh terpapar tekanan udara yang tinggi dalam keadaan lebih dari 30 meter atau 4 atm dan telah menyebabkan kerusakan alveolus pada paru. Yang kedua adalah saat kembali ke permukaan. Saat kembali ke permukaan, tekanan udara akan menurun dan volume di dalam paru akan meningkat secara drastis. Bila penyelam terburu-buru kembali ke permukaan, udara yang ada di paru-paru semakin banyak dan mengembang. Kondisi ini akan membuat paru-paru pecah akibat banyaknya jumlah gas yang masuk sehingga menyebabkan pneumotoraks atau penyakit paru bocor. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan. Terima kasih. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai efek tekanan parsial oksigen yang tinggi terhadap kebutuhan oksigen darah. Tekanan parsial pada oksigen yang memiliki tingkat tinggi memiliki pengaruh tertentu terhadap pengangkutan oksigen pada darah. Semakin banyak kadar oksigen dalam cairan darah akan apabila tekanan oksigen di darah meningkat di atas 100 mm merkuri. Menurut grafik yang telah dicantumkan, terilustrasi bahwa volume oksigen yang terlarut dengan darah berbanding lurus linear dengan tekanan parsial oksigen paru-paru. Dapat disimpulkan juga bahwa hampir seluruh oksigen dalam cairan darah akan mengalami pelarutan jika memiliki tekanan di atas batas normal alveolus atau 110 mm merkuri, di mana sedikit sekali oksigen yang akan terlarut, di mana sedikit sekali kadar oksigen yang terlarut dalam cairan darah. Materi selanjutnya akan oleh
Boleh di next slide. Baik, efek PO2 alveolus yang tinggi terhadap PO2 jaringan. PO2 alveolus meningkat hingga melewati batas kritis, mekanisme dapar oksigen hemoglobin tidak lagi dapat mempertahankan PO2 jaringan dalam batas-batas normal yang aman, yaitu antara 20 sampai 60 mmHg. Transfer gas di dalam jaringan. Menurut Guyton, di dalam jaringan, gas yang dikonsumsi diproses secara metabolisme. Pada waktu istirahat, tekanan oksigen PO2 rata-rata di dalam cairan yang berbeda di luar otot, jarang di bawah 40 mmHg. Pada waktu melakukan latihan berat, tekanan molekul oksigen atau O2 di dalam jaringan otot mungkin jauh sampai sekitar 3 mmHg, sedangkan tekanan karbon dioksida atau CO2 mendekati 90 mmHg. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan. Baik, saya akan melanjutkan materi keracunan oksigen akut. Penyelaman pada kedalaman lebih dari 20 meter mempunyai risiko yang cukup besar terhadap keselamatan selam. Oleh karena itu, penyelaman harus dilakukan dengan syarat tertentu dan menggunakan alat selam yang memenuhi standar scuba. Baik, mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Ari. Izin melanjutkan. Ketika menghirup oksigen yang tekanan sangat tinggi, dapat timbul PO2 jaringan yang sangat tinggi pula. Hal ini dapat merusak berbagai jaringan tubuh, misalnya ketika menghirup oksigen pada tekanan 4 atmosfer. Rujukannya yaitu PO2 sama dengan 3040 mmHg. Sebagian orang akan mengalami kejang otak yang diikuti koma setelah 30 hingga 60 menit. Kejang-kejang timbul tanpa didahului tanda peringatan, sehingga dapat mengakibatkan kematian pada penyelam di laut. Gejala-gejala lain keracunan oksigen akut adalah rasa mual, kedutan pada otot-otot, pusing, gangguan penglihatan, mudah tersinggung, dan disorientasi. Gerakan-gerakan tubuh sangat meningkatkan kecenderungan terjadi keracunan oksigen pada penyelam. Gejala-gejala yang timbul jauh lebih dini dan lebih hebat dibanding orang yang berada dalam keadaan yang. Sekian dari saya, terima kasih, bisa dilanjutkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan keracunan oksigen kronis menyebabkan gangguan paru. Seseorang yang melakukan penyelaman di bawah laut, tubuhnya akan menerima tekanan atmosfer yang berlebihan. Semakin menjauhi permukaan daratan, maka efek yang dialami oleh penyelam akan semakin parah termasuk toksisitas oksigen dikarenakan oleh tekanan O2 yang tinggi. Penyelam akan terpajan 1 atmosfer oksigen saja dengan penyelam tidak terkena toksisitas oksigen akut pada sistem saraf. Namun, jika penyelam telah terpajan 1 atmosfer tekanan oksigen dalam laut selama 12 jam, maka akan terjadi pembengkakan di saluran paru, edema paru, dan atelektasis, karena terjadi kerusakan pada bagian lapisan bronkus dan alveolus. Edema paru merupakan efek yang terjadi akibat meningkatnya afterload hiperaktivitas vaskular, ditambah dengan suhu yang dingin sehingga meningkatnya juga preload di bawah air hiperbarik. Atelektasis merupakan kolaps sebagian atau seluruhnya dari paru-paru sehingga menyebabkan reversible dari saluran udara kecil yang mengakibatkan gangguan pertukaran antara O2 dan CO2. Fase kronis bisa menyebabkan gangguan pada paru karena menyebabkan penghalang udara meningkat. Keracunan oksigen kronis ini secara langsung menyerang bagian respirasi terutama paru-paru, dikarenakan ruang pada bagian paru-paru secara langsung terkena tekanan atmosfer yang tinggi. Sementara jaringan yang sebagai pengantaran oksigen pada PO2 bisa dikatakan normal dikarenakan terdapat sistem dapar oksigen yaitu hemoglobin. Baik, segitu dari saya. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan. Simpul dari negara Indonesia termasuk negara maritim, dan diving merupakan salah satu kegiatan yang diminati oleh wisatawan. Kegiatan diving yang tidak sesuai dengan standar akan mengubah fisiologi paru. Fisiologi paru-paru terkait tekanan hidrostatik. Hal itu terjadi karena PO2 alveolus meningkat hingga melewati batas kritis. Mekanisme dapar oksigen hemoglobin tidak lagi dapat mempertahankan PO2 jaringan dalam batas-batas normal aman, yaitu antara 20 sampai 60 mmHg. Kemudian pengaruh tekanan alveoli juga dipengaruhi dengan
tekanan O2 dalam darah, di mana berbanding lurus dengan tekanan jumlah oksigen dalam darah, di mana dalam kasus ini oksigen dalam darah akan meningkat akibat bantuan napas O2 yang tinggi akan meningkatkan pula tekanan alveoli dalam jaringan. Makin menjauhi permukaan daratan, maka efek yang dialami oleh dalam akan makin parah, termasuk toksisitas oksigen dikarenakan tekanan tinggi. Toksisitas oksigen pada paru terjadi jika yang terpajan sekitar 50-300 kPa atau setara dengan 375 hingga 2250 mm Hg, di mana toksisitas oksigen pada tahap kronis berasal dari tahap toksisitas oksigen akut hingga ke fase kronis. Fase kronis ditandai dengan penambahan sel pneumosit tipe 2 sehingga menyebabkan penghalang udara meningkat pada bisa dikatakan normal dikarenakan terdapat sistem dapur oksigen hemoglobin. Pada tahap kronis ini bersifat irreversibel, maka dari itu efek yang dapat akan terus dirasakan berlangsung walaupun paparan rate oksigen yang tinggi sudah dihentikan. Yang saya bisa dilanjutkan. Baik, izin melanjutkan untuk dari kami, yakni Dinas Kelautan setempat dapat memberikan peralatan penyelaman yang baik dan penyelam scuba sehingga dapat mengurangi efek penurunan kapasitas kita. Slide. Baik, mungkin sekian dari presentasi dari Bapak kami. Mohon maaf apabila kesalahan kata atau kalimat. Saya wakil dari kelompok SGDA 10, izin untuk presentasi kami. Om Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan. Terima kasih.